Manajemen uang saku itu bagi mahasiswa menurut saya itu kan lebih kepada tata kelola dia di dalam mengelola kegiatan bubble job, terutama yang ada di UKM itu bisa lah sebagai wadah buat mahasiswa untuk melakukan usaha. Semua tidak bisa dibeli dengan uang, gitu ya. Iya betul. Betul kan? Tetapi Iya, untuk membeli semua itu kita butuh uang. Wah, segala sesuatu yang sifatnya proses itu nggak ada instannya. Anda mau bikin usaha tapi nggak mungkin langsung untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, kembali lagi bersama podcast UKM Entrepreneurship tahun 2025. Kali ini kita bakal bahas topik yang sangat ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada ekonomi, usaha, manajemen, dan PT. Iya PT, uang kertas yang kalau nggak dihitung bakal bikin kita kelabakan. Kadang kita ngerasa nggak sih hidup tuh gitu-gitu aja, yang tiap bulannya dikirimin duit sama orang tua, jajan ini itu, terus udah habis dan bingung mau ngapain lagi. Tapi sebenarnya kalau kita ngerti ekonomi sedikit aja dan buka usaha kecil-kecilan, memanage waktu dengan baik, kita sebenarnya hidup tuh baik-baik aja loh, nggak rumit sama sekali. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Seorang dosen ekonomi dan juga teman partner kita, ada Bapak Muhammad Aliman Syahmi, ME, dan juga Syahrul Ramadan. Selamat datang Bapak dan Syahrul. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, kondisi pagi ini cukup membuat ya, ada gejolak emosi gitu kan, ritme mahasiswa, kegiatan mahasiswa seperti biasa. Sibuk ya Pak? Ya. Kalau Syahrul sendiri bagaimana nih keadaannya? Saya di pagi hari ini lumayan ini dari kos tadi datang ke kampus untuk melaksanakan kegiatan seperti rutinitas mahasiswa biasanya. Oke, ya sama-sama sibuk lah ya untuk pagi ini kita semuanya. Kali ini kita bakal bahas topik tentang ngerumpi nih. Ada ngobrolin ekonomi, usaha, manajemen, dan PT atau uang ya Pak kalau di kehidupan Indonesia ini bahasanya. Fenomena kalau di sekitar kita tuh kan sekarang banyak banget tuh Pak mahasiswa yang tiap tanggal tua tuh pusing banget nih Pak masalah duit yang udah habis sebelum kirimin orang tuanya. Gimana sih Pak pendapat Bapak tentang itu gitu? Kalau tentang manajemen uang saku itu bagi mahasiswa, menurut saya itu kan lebih kepada tata kelola dia di dalam mengelola. Ya kan sebenarnya kan uang saku itu kan tetap masuk setiap bulan. Iya Pak. Dan pada saat terjadinya lonjakan kebutuhan itu, mahasiswa seharusnya sudah mulai mengidentifikasinya di awal dan harus bisa mengelola terlebih dahulu mana skala prioritasnya. Kadang-kadang kan kalau terjadi sesuatu yang sebenarnya di luar kebutuhannya, dia memang harus bisa menahan diri. Kalaupun pada saat kemudian terganggu, ya memang di situ dituntut bagi mereka untuk lebih kreatif dalam bertahan hidup sebenarnya. Oh Syahrul sendiri gimana nih? Tiap bulannya gitu juga nggak sih sama kayak mahasiswa lainnya? Bagi saya sendiri, terutama harus sebagai mahasiswa pastilah di akhir bulan itu kekurangan uang untuk kebutuhan. Ya sebagai mahasiswa pandai-pandai kita lagi ngirit gitu. Oh gitu. Kalau di UKM kan kita ada tuh Pak yang namanya bubble shop. Itu sebenarnya bisa jadi solusi nggak sih Pak buat masalah seperti itu? Sebenarnya kan kalau kita bisa mengkomunikasikan media ini, persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan mahasiswa itu bisa tertangani dengan cepat. Dalam artian identifikasi masalah terhadap yang menjadi menurut bagi mahasiswa itu bisa cepat tertangani. Namun persoalannya sekarang adalah pada saat ini disampaikan kepada mahasiswa, terkadang itu dianggap sebagai bisa sebagai kendala ataupun mereka belum pede untuk bergabung, atau malah ini dianggap sebagai kegiatan biasa yang hanya bisa dilakukan bagi mereka yang bergabung di UKM saja.
Nah, jadi kan kalau betul-betul ini dijalankan dengan optimal, Babelo Shop bisa mengakomodir seluruh kreativitas dan kebutuhan mahasiswa juga. Kalau Sarul, gimana sih menurut Sarul tentang itu masalah seperti itu? Sebenarnya kalau untuk kegiatan workshop terutama yang ada di UKM itu bisa lah sebagai wadah buat mahasiswa untuk melakukan usaha atau memenuhi kebutuhannya nantinya dengan memperoleh kebutuhan di sana. Tapi Pak, kan kalau misalnya di mahasiswa tuh masalahnya kalau buat bikin usaha nih Pak, buat nambah duit, jadi buat masalahnya yang di akhir bulan itu kan masalahnya modal gitu Pak. Ya. Itu Pak, kalau misalnya buat memanage itu bagaimana sih Pak, tips and triknya gitu Pak? Dan kita kan kalau menganggap entry dari sebuah usaha itu adalah modal saja, kita akan kesulitan pada akhirnya membentuk jiwa-jiwa entrepreneurship yang baru. Karena kalau sudah menganggap finansial itu sebagai hambatan utama, kreativitas itu pada akhirnya akan pudar sendiri. Tapi kita harus juga memberikan sebuah pemahaman. Jadi kan kita di dalam UKM ini tidak sekedar memberikan semangat, tapi pemahaman juga kepada mahasiswa. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang bahwasanya keberadaan kita itu betul-betul mampu memberikan fasilitasi bagi mereka untuk berusaha. Ada atau tidak adanya modal. Kalau tidak ada modal, kita bisa melakukan pendampingan bagi mereka. Sebagai contoh, uang bulanannya dalam satu kreditan diberikan orang tuanya 1 juta. Ya, sementara di uang 1 juta itu di minggu ketiga sudah habis. Iya Pak. Kita harus betul menangkap kondisi itu. Bagaimana cara menangkapnya? Kita berusaha menghubungkan dia dengan relasi kita yang ada di UKM ini. Sebagai contoh misalnya, kemarin sudah saya usulkan juga kepada teman-teman, kita buatlah semacam Babelo Kurir misalnya sebagai peluang. Ya kan, Babelo Kurir ini mahasiswa punya motor, bisa kita berdayakan atau bisa kita ajak mitra untuk mengakomodir jasa pengiriman. Ya, jasa pengiriman mahasiswa, dosen ataupun masyarakat di Tanah Datar ini bisa kita kemudian kebutuhannya untuk berbelanja misalnya. Dan mereka tanpa modal, tanpa mengistilahnya, tanpa mengganggu uang 1 bulanannya. Kalau mereka ada motor ya sudah, mereka bisa jadi mitra. Kalau nggak ada motor, kita hire mereka sebagai admin misalnya. Jadi istilahnya kita bisa beraktivitas tanpa ada modal finansial terlebih dahulu. Tapi intinya adalah kegiatan itu bisa kita bentuk dengan memanfaatkan keunggulan digital yang kita miliki. Bagus banget ya Pak programnya itu. Kalau Sarul sendiri kira-kira mau nggak gitu ikut program ini? Karena Sarul juga termasuk bagian dari UKM gitu. Bagi Sarul sendiri, bagi saya mungkin kebetulan saya memiliki motor, mungkin saya bisa gabung sama Babelo Kurir ya Pak. Iya. Ya mungkin kalau misalnya program belum jalan, mungkin Sarul akan memulai gitu untuk menambah uang saku lah gitu. Tapi mungkin sama nyambung juga dari Sarul ya. Ketika kita mengkomunikasikan kegiatan dari UKM ini, semuanya harus kita informasikan. Kita kan selain dari Babelo ini kan ada usaha efek juga, Iya. ada galeri investasi juga. Jadi kita harus berikan semacam pemahaman bahwasanya bergabung di galeri ini tidak sekedar bikin akun. Ya kan nanti kalau nggak salah, kalau pembuatan akun 100 pertama ya, ada bantuan rekening berapa? 10.000 dari Evidex, kemudian dari MNC 25.000 kan ada 35.000. Coba kita bayangkan saja 35.000 itu kan bisa untuk membeli beberapa lot saham dengan harga yang kita anggap, ya saya dengan istilahnya itu bagi para trader itu saham gorengan. Ya, jadi kita membangun sebuah ekosistem di dalam UKM ini, dan uang yang diberikan atau fasilitas yang diberikan itu menandakan bahwasanya kalau mereka membutuhkan uang tambahan, kita punya fasilitasnya. Ya kalau memang belum bisa untuk atau belum berani untuk trading, kan kita bisa dampingi. Fungsi
misi kita nanti kan pada galeri ini kan di samping untuk membuka akun, kita juga memberikan literasi, edukasi bagi mereka yang mau trading saham, kan seperti itu. Kalau misalnya buat trading Pak, kan dari banyak mahasiswa tuh masih kayak takut gitu Pak. Iya. Kalau misalnya ini trading ini apa sih, beli saham tuh ngapain sih gitu Pak. Jadi banyak teman-teman yang takut dengan itu. Kalau buat masukan aja nih Pak buat teman-teman UKM Pak. Gimana sih buat mengatasi kalau misalnya dari teman-teman itu takut untuk bertrading saham, beli saham gitu Pak? Ya sebenarnya kan ini, ketika melakukan trading itu, seorang trader itu kan juga sudah mampu profiling risiko, kemudian returnnya berapa, dia sudah memahami itu. Dan pemahaman dasar ketika kita melakukan trading itu kan ada dua analisis. Ya, analisis fundamental sama analisis teknikalnya. Kalau fundamental mungkin kita khusus untuk mahasiswa ekonomi sudah paham betul ya bagaimana perubahan dari ekonomi, fundamental ekonomi, keputusan suku bunga, kemudian perubahan nilai tukar, itu kan fundamental. Dan kita sebagai bagian dari galeri investasi juga harus memberikan pola edukasi tentang teknikal ini kepada trader pemula. Teknikal bagaimana membaca grafik, bagaimana membaca chart, itu kan juga mesti kapan terjadi bearish, kapan terjadi bullish, itu kan perlu dipahami kepada berikan pemahaman kepada trader pemula itu. Nah sebenarnya kita di UKM dan juga bagian ada galeri di sini juga harus bisa memberikan itu. Dan perlu ditegaskan juga kita melihat ini sebagai sebuah variasi di dalam teman mahasiswa. Jadi kan kita untungnya ada beragam kegiatan di sini dan kita berusaha juga untuk bagaimana seluruh kegiatan ini memang orientasinya uang semua. Iya. Ya uang semua. Jadi ada belok orientasinya uang, trading orientasinya uang. Pada akhirnya nanti kita akan melihat UKM ini, ruangan ini sebagai bentuk tempat perputaran uang saja. Ini tempat perputaran uang saja. Jadi kita nggak berbicara tentang hierarki organisasi, nggak berbicara tentang kaderisasi secara konvensional, kita nggak berbicara itu lagi. Tapi kita berbicara pengembangan diri kita itu betul-betul orientasinya untuk kemandirian finansial saja. Nah, itu memang rohnya kita di ekonomi seperti itu. Ya kita silakanlah nanti ada pengembangan diri melalui kepemimpinan dalam bentuk apapun, silakan diberikan peluang kepada teman-teman. Tapi yang sudah masuk ke ruangan ini dalam artian nggak pengurus saja, nggak anggota saja, tapi mereka sudah memiliki kesadaran bahwa di sini tempat bertukarnya informasi dan bertukarnya uang. Nah, itu saja yang penting kita perlu paham. Jadi semuanya tentang uang ya Pak ya? Ya kita harus berbicara itu semua tentang uang. Kenapa? Istilahnya seperti ini. Semua tidak bisa dibeli dengan uang, gitu ya. Iya betul. Betul kan? Tetapi Iya, betul. untuk membeli semua itu kita butuh uang. Kan? Setuju sih Pak dengan statement itu. Iya. Jadi intinya kan ya silahkan kita berargumen bahwasanya ya semua nggak bisa dibeli dengan uang itu nggak penting. Tapi salah satu yang penting perlu uang. Perlu uang. Nah, itu yang penting dulu. Jadi istilahnya uang itu bukan sebagai tujuan lagi, tapi sebagai alat bagi kita untuk lebih maju. Iya. Kalau misalnya di UKM ini kan katanya semua tentang uang Pak. Ya. Menurut Saru nih Saru, kalau tentang tadi kita balik lagi ke belakangnya Pak, trading. Saru udah pernah pakai emotion trade dan trading, bagaimana sih pengalamannya? Sempat trading belum beli saham? Mungkin untuk saya pribadi mungkin udah 1 tahun belakangan saya sudah membuka akun dan melakukan pembelian saham atau transaksi di aplikasi emotion trade. Sejauh ini alhamdulillah saya pribadi sudah profit. Profit, tidak ada kerugian sama sekali? Ada, tapi bisa ditutupi lah dengan saham-saham yang saya beli yang lain gitu. Soalnya kita sebagai trader itu harus memahami pasar, memahami gimana saham yang bagus yang mau dibeli gitu. Sebelumnya udah pernah beli saham enggak? Ada saham Goto, ada saham Wi-Fi, terus ada saham yang lain-lain, banyak variasi saham yang ada di dunia saham.
Berarti sempat cuan kemarin saham WIPI ya? Kenapa? Ya, sama. Bapak juga Pak? Iya. Kalau Bapak kemarin beli slot berapa tuh Pak? Saya nggak tahu detail, tapi kan saya trading di beberapa platform di kripto juga trading Itu juga di Bapak. beberapa platform yang lain. Tapi pada intinya itu eh, kita memahami pasar, pertama yang dikatakan Syarafi, kita memahami pasar. Setelah itu kita memahami tentang portofolio. Ya, kalau kita memahami tentang portofolio, kita nggak akan membeli aset di satu tempat saja. Jadi ada beberapa keranjang yang kita isi. Bahkan dalam bentuk aset pun kita perlu melakukan variasi. Ketika kita memutuskan diri untuk trading saham, kita jangan lupa bahwasanya kita ada yang namanya safe haven dulu. Istilahnya ya silakan trading saham, reksadana dan sebagainya, tapi safe haven itu perlu. Makanya sampai sekarang yang safe haven itu emas. Yang kedua, saya memiliki argumen yang safe haven sekarang adalah kripto. Saya pakai Indodax ya. Indodax. Oke Bapak. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari isu yang sekarang tuh Pak, yang kayak rupiah itu naik, dolar itu ya Pak, dolar yang naik itu berpengaruh nggak sih Pak ke saham atau trading? Oke, itu kembali ke analisis fundamental yang saya sebutkan tadi. Ketika berbicara tentang perubahan nilai tukar, kita harus mengcompare juga tentang bagaimana perubahan fundamental ekonomi yang lain. Kita anggap sebagai contoh seperti ini. Ketika $1 itu sudah mencapai 17.000, kemarin kan sempat radikal ya, pembatasan trading dihentikan sementara karena penurunan anjloknya IHSG itu terlalu dalam. Nah, tetapi kita harus memahami bahwasanya pasar itu berdinamika. Pasar itu ada anomalinya. Jadi ketika terjadinya trading itu kan ada semacam semacam pemahaman bahwasanya bagaimanapun terjadi gejolak, maka grafik harga itu akan kembali ke fundamentalnya. Contohnya seperti ini. Sekarang kan IHSG yang saya pantau tadi pagi sudah 6.700. Ya, kemarin itu sempat turun di bawah 6.000. Jadi itu tandanya apa? Pasar itu istilahnya kita harus melihat bahwasanya psikologi investor itu seperti orang yang ragu-ragu. Jadi kalau ketika mereka ragu-ragu, terkesan tahan dan menunggu saja. Tetapi kalau sudah tampak kepastian, contohnya seperti ini, kepastian pasar itu dilihat ketika investor menemukan sebuah kepastian di pasarnya Eropa. Nah, maka yang menjadi titik pasti stabilitas pasar dunia adalah pasarnya Eropa, bukan Wall Street lagi di Amerika, misalnya seperti itu. Maka pasar-pasar yang ada di bursa yang ada di seluruh negara juga akan menyesuaikan. Mereka menemukan kepastian baru. Nah, kepastian baru itu yang kemudian menemukan momentum, ya investor akan masuk lagi ke pasar, akan beli aset lagi. Itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari masalah yang dari mahasiswa tadi Pak, yang kayak di akhir bulan ini kekurangan atau udah krisis dompet gitu Pak. Ya. Kalau misalnya membeli saham atau trading ini yang jadiin solusi buat masalah itu, bisa nggak sih Pak? Kalau menurut Sarul juga? Ya, mungkin satu dulu. Kalau menurut saya pribadi mungkin tergantung sih. Kita milih saham tuh risikonya pasti ada. Ketakutan nanti setelah kita beli saham, namun saham anjlok, nanti mahasiswa kayak ibaratnya kehilangan uangnya lah gitu. Pasti ramah kritis dalam uang sakunya. Tapi menurut saya pribadi, kalau untuk mengatasi masalah uang saku tadi mungkin kurang cocok memilih saham. Tapi mungkin kalau menurut Bapak, Saya sependapat dengan satu. Jadi saham itu kan sebenarnya bukan aset yang liquid, maksudnya liquid dalam artian ya seperti kita mau butuh uang tunai kan nggak ada langsung ada uangnya. Saham itu kan kalau menjual, kita jual dulu di bursa, nanti masuk uang rekening, itu kan butuh waktu yang lama. Kemudian pada saat melakukan yang namanya withdraw, itu kan juga butuh waktu. Tapi menurut saya ini, kalau untuk kebutuhan uang saku itu sebaiknya mahasiswa itu di awal bulan itu
memang harus mulai betul-betul melakukan identifikasi lagi kebutuhan mereka bulan itu apa. Dan satu lagi dia harus siap. Ada musim nih. Iya, Pak. Musim maksudnya musim ada sesuatu yang sifatnya musiman tetapi itu nggak bisa dilepaskan. Contoh pada saat musim Makassar, kalau untuk mahasiswa semester 2, 4 mungkin ya aman, tapi yang semester 6 ini jadi problemnya. Mereka itu terjadi peningkatan jumlah uang keluar itu mulai dari semester 6 awal, lanjut ke semester 7 pada saat magang KKN. Setelah itu masuk lagi ke fase Sempro dan Makassar. Oke. Kalau untuk KKN itu memang sudah semestinya ada penambahan. Tapi yang penambahan yang kurang wajar itu pada saat mereka membentuk circle, di mana circle itu ada selebrasi yang sebenarnya kurang penting. Ya kurang penting. Maksudnya gini, kalau pengkajian kita itu adalah uang, tentu kita kalau nggak ada uang masuk tambahan, berarti kita menekan pengeluaran. Iya. Itu saja dulu. Jadi peningkatan pengeluaran kita itu harus dilihat dengan peningkatan pendapatan kita, penghasilan kita. Tapi kalau kita dalam kondisi nggak ada tambahan pendapatan, kita memang harus bisa memutuskan ini pengeluaran yang nggak penting, ya sudah. Kalau memang pada akhirnya akan dikeluarkan dari circle-nya, oke, daripada merana di akhir bulan, mending merana di pertemanan. Iya, Pak. Itu aja. Nah, Berarti sebagai mahasiswa kita manage keuangan. iya. Jadi kita kan di sini ya oke lah, nanti kita buka fasilitasi nih bagi mereka yang mau bikin usaha, mau untuk berkreasi dengan mendapatkan uang tambahan. Tetapi itu kan sifatnya nggak instan. Ya, kita harus paham juga, harus beri paham juga pada mahasiswa segala sesuatu yang sifatnya proses itu nggak ada instannya. Anda mau bikin usaha tapi nggak mungkin langsung untung, bahkan mungkin bisa untung juga, bisa rugi juga. Tetapi kalau untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak, yang paling sederhana itu dilakukan adalah di awal bulan Anda harus menyisihkan beberapa persen dari uang bulanan itu sebagai uang darurat. Itu yang paling penting. Uang darurat itu nggak bisa diabaikan. Ya kalau kita selama ini, ya mungkin ya kalau masalah pengeluaran rutin, misalnya kita biasa mungkin makan 3 kali sehari ya. Kita kaji lagi kebutuhan kita berapa sih sebenarnya makan. Kalau rasanya bisa makan 2 kali sehari, pagi sama sore ya sudah. Yang penting pagi tetap makan karena itu berhubungan dengan kesehatan. Ya, jadi kalau kita bisa mengkalkulasikan itu, ya kan makan 3 kali sehari itu kan sebenarnya nggak ada juga bantuan medis. Yang penting kita makan teratur. Ya kalau bisa kita mengatur, istilahnya ini kalau rasanya nggak masalah kita makan 2 kali sehari ya sudah. Oke. Dan kemudian bangun relasi juga yang penting, networking itu juga penting, terutama bagi perantau. Anda datang ke sini, kita daftar, jangan seolah-olah menjadi orang asing. Anda harus berkenalan dengan orang sini, harus berinteraksi dengan sini sekarang. Macam misalnya orang sini kan, ya kalau orang sini, teman-teman yang dari perantauan harus kenal sama dia. Kenapa? Karena kalau bagaimanapun sifatnya kita kalau datang ke suatu tempat, kita sebagai pendatang itu pada hakikatnya sampai 1-2 bulan saja itu kalau setelah itu kita akan menjadi penduduk sini. Maka kita harus punya teman, saudara, ataupun bahkan orang tua angkat juga. Nah, itu memang sebagai penolong yang sifatnya non ekonomi, sosial itu. Ya, kalau memang kita agak sulit yang mengelola. Tapi yang paling dasar itu mahasiswa harus pintar dalam mengelola. Jadi segala macam bentuk kebutuhan pokoknya plus uang darurat. Itu saja formulanya, kebutuhan pokok dan uang darurat. Kalau masih ada berlebih, kalau bisa digunakan untuk kan kita perlu memanjakan diri juga. Perlu makan di kafe silakan, tapi kita jangan juga istilahnya terlalu pelit ke diri sendiri. Tapi kalau ada uang lebih bisa makan kafe, mau jalan-jalan silakan. Tapi jangan sampai mengurangi uang darurat dan kebutuhan pokok. Oke Pak, tadi kebutuhan musiman. Saya agak bingung nih Pak, kebutuhan musiman ini kayak gimana sih Pak? Ya, ada kebutuhan musiman, ada yang sifatnya anomali musiman. Kalau kebutuhan musiman itu memang kita yang butuh ya. Kebutuhan musiman contoh seperti ini, yang kita istilahnya di akhir semester dan di akhir studi itu kita yang melakukan. Kita butuh untuk penelitian, kita butuh untuk cetak skripsi, kita butuh untuk
revisi, itu kan kebutuhan. Tapi yang anomali musiman yang maksudnya selebrasi yang paling penting tadi ya. Dan bahkan saya kadang mengkritik kenapa pada saat wisuda itu ya yang perempuan itu kok make upnya seperti orang mau nikah. Bener Ya, lagi ya. kok orang mau nikah make up dari jam 3, oke antri oke. Tapi kan kalau kita pikir-pikir, kita di wisuda itu ya memang momentumnya itu memang momentum yang sifatnya bisa jadi satu kali seumur hidup. Tetapi kalau kita balik ke dalam sebuah nilainya di sebuah wisuda itu kan kita bisa menyadari ya kan bisa dipres biaya dan waktunya. Kan itu istilahnya sifatnya itu anomali musiman yang sebenarnya tidak perlu ada. Cuman gini ya, kalau kita melihat dari persoalan mahasiswa kalau berhubungan dengan uang ini, kalau pada akhirnya uang akan menghambat kelanjutan studi kita ataupun stabilitas kita dalam menjalani studi, maka seharusnya kita memang harus memikirkan itu di awal semester, dan juga kita harus berterus terang dengan orang tua. Ya kan kadang ini kan uang bulanan tetap ya, bahkan dari tahun pertama sampai tahun keempat dia nama itu uang bulanan dari orang tua itu tetap. Ya tapi kalau memang sulit bagi kita sebenarnya di sini untuk menambah uang misalnya penghasilan tambahan, maka baru kita berterus terang. Atau kita pada saat liburan semester mencari uang tambahan, atau berkreasi lah. Nah, karena kalau itu tidak dipupuk, efeknya nanti pada saat tamat kuliah kita akan misalnya kalau terbiasa manja pasif aja, tamat kuliah nanti meskipun IPK-nya 4 itu akan kebingungan juga. Kenapa nggak terbiasa untuk mengelola pengeluaran, nggak terbiasa juga membangun jaringan, dan setelah itu kita juga terbiasa selama ini dapat uang bulanan dari orang tua, pas sudah wisuda kan nggak ada uang bulanan lagi, kan bingung. Nggak ada uang untuk kuota, nggak ada uang untuk apa gitu. Ngapain lagi kan? Kalau laki-laki mungkin bisa, tapi kalau perempuan karena saya khawatirkan di situ. Nah mau di rumah saja, kan gitu ya pikiran. Makanya kreativitas harus dibangun di sini. Jadi apapun ya, bahkan mau jadi afiliator nggak usah. Oh iya, sekarang banyak banget ya Pak. Ya, afiliator itu penting. Itu juga termasuk salah satu bisa buat sumber mata uang ya Pak, Iya. sumber mengalirkan uang buat dompet. Ada satu tambahan. Kan Anda sebagai mahasiswa kan sekarang banyak bermain di medsos. Iya. Ya, bermain di medsos itu tidak sekedar kita gini aja lah. Kita ngecek kesehatan kita menggunakan medsos itu di FYP yang ada. Misalnya yang FYP tempat yang cepat itu kan di TikTok. Coba lihat medsos kita masing-masing, TikTok kita masing-masing, FYP-nya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang konten nggak penting atau yang penting? Nah, TikTok banyak juga konten yang penting kan? Iya, banyak edukasi. Ya, edukasi kan banyak. Ya bahkan sekarang kita yang FYP di konten FYP di TikTok kita itu misalnya yang banyak itu adalah dokter kita, dari Wandi misalnya, dokter Ustadz Felix misalnya kan, itu kan bagus. Tapi kalau yang satpol nanti yang banyak itu kan menandakan bahwasanya kita screen time kita itu memang hal yang sia-sia saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cek lagi di handphone kita, screen time paling atas itu apa? Kalau medsos yang paling atas, berarti itu adalah red flag itu. Maksudnya itu sesuatu yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena sosmed itu pada dasarnya kurang baik untuk kita. Kenapa? Terlalu banyak kita berinteraksi di sosial media, yang dalam artian yang sosial media seperti yang video-video itu akan berdampak kurang bagus juga bagi kita. Kecuali kalau kita yang paling atas itu WhatsApp misalnya. Itu mungkin kita tidak lagi di WhatsApp, kita aktifnya memang di WhatsApp dulu. Misalnya di atau di Zoom misalnya. Itu menandakan bahwa kita produktif di digital. Tapi kalau masih sosmed di atas itu kita perlu hati-hati. Nah, seperti itu. Red flag ya. Ya. Karena itu hati-hati ya. Gen Z itu selalu mendapatkan gangguan mental pada saat terlalu banyak di sosial media. Makanya jadi harus banyak belajar juga dengan generasi milenial.
Waduh. Bapak termasuk Gen Z atau milenial nih? Kalau umur saya tahun 93 itu masuk ke milenial. Tapi kalau masuk ke dalam pembahasan kita yang zilenial, saya masuk zilenial gitu. Milenial ya, Ya Pak? dari tahun 93 sampai 2002 itu zilenial. Jadi kita harus hati banget nih Saro. Hmm. Sama medsos ya yang Ya. kayak red flag kalau kata Bapak ya Pak. Ya kan kadang kalau terlalu banyak di HP itu bukan salah juga. Iya. Mungkin buah kita di sana, ya. Atau kita mantau pasar terus, itu nggak masalah. Atau istilahnya di dalam aplikasi yang paling lama kita buka itu motion trade misalnya kan, itu bagus, ya. Tapi kalau sudah berada di red flag tadi, kita memang harus lebih banyak interaksi dengan teman. Karena apa? Karena terbukti bahwasanya kita tidak produktif dalam menjalani hidup sehari-hari. Karena maksimal itu screen time untuk handphone itu cuma 2 jam. Sekarang kita lihat HP berapa jam sehari? Bisa 24/7 Pak. Kalau pakai itu kan aneh sekali gitu ya. Iya Pak. Yang suka live TikTok kan bisa tuh Pak 24/7. Ya kalau live TikTok mungkin kalau banyak yang nyawer kan ada banyak uangnya juga. Cuan juga Iya, kalau dia yang live dapat saweran oke. Kalau kita yang nonton live gimana? Aduh, itu rugi banget. Rugi banget kan? Iya. Ya kadang kita malah beli koin juga untuk nyawer orang. Gift. Ngasih gift. Ya Saro paham banget ya. Pernah ya? Jadi itu ya, jadi istilahnya kalau fokus kita itu kalau memang udah berbicara tentang uang, tentang PT, kita akan bertemu dengan kondisi seberapa produktif kita, seberapa banyak waktu yang bermanfaat kita habiskan dalam sehari. Ya, jadi itu yang penting. Jadi pinter-pinter buat ngatur waktu, ngatur uang ya Pak. Ya, ngatur emosi juga. Ngatur emosi Kenapa? juga. Karena kalau generasi milenial dan Gen Z itu kalau sudah berhubungan emosionalnya, kadang segala sesuatu bisa kacau aja. Sejarah panas. Masih ada istilahnya kalau dasar darah panas itu orang boomer juga darah panas itu bedanya beda di situ aja gitu. Jadi perbanyaklah mungkin untuk berinteraksi secara langsung, perbanyak aktivitas fisik. Kalau nggak mau berhubungan dengan orang ya olahraga juga nggak masalah. Lebih bagus Iya. lagi ya Pak. Iya, lebih baik. Scroll itu. Atau sekedar main PS aja lah. Main PS itu kan interaksi kita sama teman. Ya, Mobile Legends jangan terlalu banyak. Itu ya, kalau main PS boleh, ya boleh kita berinteraksi langsung. Tapi kalau game online kayak, ya, mohon maaf ya sebut nama kayak Mobile Legends, PUBG dan sejenisnya itu, ya boleh tapi jangan terlalu berparah. Jadi balik lagi Kak, ini Pak ke masalah yang tadi, masalah mahasiswa yang tiap bulannya kena masalah, berarti intinya tuh manage waktu, manage uang, Iya, manage emosi. emosi. Oke, kayaknya itu aja ya Pak, tambahan buat tips trik buat masalah itu. Iya. Oke. Teman-teman, terima kasih udah dengerin episode ini. Episodenya bakal yang bermanfaat sekali ya sama kehidupan kita sebagai mahasiswa tentang masalah ini. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa follow, share ke teman-teman yang suka meriweh, suka bokeh di tiap tanggal 25. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.